Ya, pada kesempatan siang ini kebetulan Tokopedia AI Center bersama dengan Lab IR NLP Fasilkom UI kita mengadakan joint talk yang kali ini kita menghadirkan pemateri kita adalah Ibu Kurniawati Aziza atau yang mungkin lebih akrab dipanggil Bu Titi ya Bu. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Mbak Alisa. Iya, baik. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Titi akan membawakan materi terkait riset beliau mengenai text-to-speech processing ya Bu ya. Iya. Dengan judulnya Hierarchical Transfer Learning for Deep Learning Based Text-to-Speech on Low Resource Language. Oke. Ya mungkin tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan langsung saja memulai pemaparan dari Bu Titi. Mungkin saya persilahkan kepada Bu Titi untuk memulai pemaparannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Arlisa atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semua Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin sekalian. Baiklah, saya mulai saja untuk mempresentasikan penelitian saya. Saya share screen dulu kali ya. Oke, jadi penelitian saya ini judulnya adalah sebenarnya transfer learning secara hierarki untuk text to speech yang berbasis deep learning pada low resource domain, yaitu dalam bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda seperti itu. Nah, kemudian yang pertama-tama ini adalah introduction dulu, yaitu tentang natural language processing. Jadi bidang NLP itu sangat luas dan merupakan subfield dari artificial intelligence, di mana akan dijelaskan bagaimana mesin atau komputer itu memproses bahasa alami manusia. Nah, kalau cakupannya tentu saja luas sekali. Bahasa alami manusia itu kan mencakup teks, kemudian suara atau speech, kemudian bahasa isyarat juga. Ini masuk dalam natural language processing. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini ada dua sebenarnya, natural language understanding dan natural language generation. Jadi bahasa alami manusia itu bisa dikenali oleh komputer. Bagaimana mengenalinya? Itu ada yang namanya natural language recognition. Kemudian di dalamnya diolah untuk difahami dan dimengerti oleh komputer. Kemudian selanjutnya bisa juga untuk dilakukan natural language generation. Jadi bisa dibangkitkan misalnya suara atau teks balasan, misalnya kayak dalam dialog system, dan lain-lain. Nah, penelitian saya ini berkaitan dengan speech. Jadi bahasa yang diolah adalah speech untuk sistem generation. Jadi nanti itu sintesis. Jadi membangkitkan suara speech dari sebuah teks. Nah, kalau dalam keseluruhan natural language processing ini berarti termasuk dalam natural language generation. Kira-kira seperti itu. Jadi memang luas sekali ya kalau NLP itu. Nah, kemudian lebih spesifik lagi dengan penelitian yaitu mengenai speech. Jadi sebenarnya speech itu apa? Dia adalah komunikasi verbal berbentuk suara, dan itu merupakan bahasa verbal yang paling alami. Jadi kita sehari-hari bayi semuanya sudah berbicara menggunakan suara. Nah, ini adalah sistem reproduksi suara manusia. Bagaimana manusia itu memproduksi suara, dan di sini merupakan alat-alat bagaimana suara itu bisa dibangkitkan dari manusia. Jadi ada konsepnya teks, kemudian nanti ada yang bagian memproduksi gelombang suaranya. Nah, kemudian di sini ada alat-alat yang lain, larynx dan lain-lain, mulut, yang gunanya itu nanti untuk mengolah gelombang suaranya untuk membentuk suara-suara tertentu seperti itu. Nah, kalau text to speech itu apa? Ini adalah sudah mulai NLP-nya, text to speech, yaitu speech processing.
Jadi text to speech itu adalah bagian dari NLP yang mempelajari bagaimana komputer itu dapat membaca teks, kemudian mengucapkannya dalam bentuk suara secara otomatis. Jadi di sini ada text to speech. Jadi ini masuk dalam yang tadi itu language generation dalam bentuk suara. Nah, kemudian klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu ada sesuai dengan perkembangan artificial intelligence. Jadi yang pertama itu dulu symbolic AI. Nah, di sini dalam text to speech juga ada yang namanya rule based. Jadi di sini menggunakan rule based. Kemudian selanjutnya ada yang menggunakan sample based. Kemudian model based. Model based ini juga berkembang yang awalnya menggunakan statistical parametrics. Yang terakhir sudah menggunakan beyond parametrics, yang di sini sudah menggunakan deep learning. Kalau yang parametrik ini yang ketiga, ini masih menggunakan apa namanya statistical parametric. Kalau yang terbaru ini sudah menggunakan deep learning. Jadi kenapa deep learning ini cocok untuk persoalan-persoalan NLP? Karena sebenarnya deep learning itu suatu sistem di mana dia itu kadang-kadang manusia tidak bisa menjelaskan bagaimana sih saya bersuara. Memang dijelaskan gelombangnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian vokal kita, vokal tracknya diapain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kesulitan seperti itu deep learning cocok. Karena nanti deep learning itu terdiri dari jaringan saraf yang akan bisa mempelajari secara umum seperti itu. Jadi baru-baru ini ya dimulai dari berkembangnya deep learning pada computer vision, di bagian NLP juga mulai berkembang juga tentang text to speech ini juga mulai menggunakan deep learning. Nah, ini adalah state of the art dari TTS yang menggunakan deep learning. Ini arsitekturnya. Nah, ini yang menjadi state of the art ini adalah Tacotron 2. Ini yang membuat adalah Google. Jadi bersaing juga antara perusahaan Google, kemudian perusahaan Baidu, ada di Voice juga, kemudian ada berbagai penelitian yang berlomba-lomba membuat arsitektur TTS menggunakan deep learning. Nah, ini sebenarnya yang terkenal sekali, ada juga sih yang lain seperti di Voice, tapi kebetulan penelitian ini tertarik pada Tacotron 2. Nah, di sini Tacotron 2 itu dijelaskan dia hampir mendekati suara manusia. Kalau dilihat dari ground truth itu adalah maksudnya suara manusia asli. Nah, ini Tacotron ini tingkat kealamiannya sudah sangat mendekati. Kalau Tacotron 1 ini masih belum terlalu bagus, masih kalah ya sama yang konkatenatif. Kalau konkatenatif ini suara asli manusia direkam, kemudian nanti waktu membuat teks itu dipilih-pilih, kemudian digabung-gabung dengan teknologi mesin tertentu seperti itu. Nah, ini Tacotron 2 sudah mengungguli dan bahkan mendekati suara manusia. Nah, kemudian Tacotron 2 ini saat itu adalah di awalnya hanya support untuk monolingual single speaker. Jadi artinya apa? Sistem ini hanya ada satu bahasa, satu speaker. Artinya kalau ingin bahasa lain atau speaker lain ya membuat model arsitektur sama tapi dilatih ulang dengan bahasa atau speaker orang yang dimaksud seperti itu. Kemudian Tacotron 2 ini juga tidak memodelkan prosodi secara eksplisit. Prosodi ini apa? Prosodi ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan teksnya. Jadi ini kayak semacam paralinguistik, misalnya intonasi, kemudian kecepatan, speed. Nah, itu tidak dimodelkan secara eksplisit. Itu biasanya berguna juga untuk ekspresif text to speech. Jadi tidak dimodelkan. Jadi tergantung inputnya, input dari suara speaker yang dilatih tadi. Ini adalah tentang state of the art Tacotron 2. Nah, kemudian trennya. Jadi berangkat dari state of the art, kemudian dilihat trendsnya seperti apa. TTS model itu ada trends yang namanya multilingual model. Kalau multi itu memang trends umum di NLP ya. Jadi multimodal, multilingual, multi speaker, multi ini dan multi itu merupakan tren.
Jadi dalam globalisasi komunikasi itu multilingual model itu menjadi tujuan. Apalagi ada yang namanya di sini Global Communication Plan 2025 itu akan mengeliminasi hambatan bahasa. Jadi juga ada beberapa multilingual speech contest dan lain-lain. Jadi ini adalah dari tren. Jadi sudah ada state of the art, kemudian kita lihat trennya seperti apa. Tren TTS ke depan. Nah, tren yang lain yang seperti tadi yang expressive speech. Jadi kalau dalam dunia TTS itu bagaimana memproduksi speech yang ekspresif, misalnya untuk movie atau film, atau untuk membaca cerita yang lebih menarik, atau untuk berbagai macam, atau Google Assistant misalnya smart assistant seperti itu. Nah, itu yang lebih ekspresif. Di sini juga ada area risetnya sendiri nanti bagaimana membuat model suara yang ekspresif. Nah, kalau dilihat tren TTS itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya speaker adaptation. Jadi speaker adaptation itu seperti apa? Misalnya ada model dilatih dengan sekelompok speaker atau penutur dengan suara masing-masing. Nah, speaker adaptation itu ada penutur lain yang kita mau adaptasi ke dalam modelnya. Nah, cara adaptasinya macam-macam. Kalau dalam gambar seperti ini yang umum. Jadi yang mau diadaptasi ini ada juga sekumpulan misalnya beberapa data dari suara yang akan diadaptasi, kita kemudian adaptasikan ke dalam sistemnya tadi dengan fine tuning misalnya dan dilatih ulang dengan yang sedikit tadi, kemudian menghasilkan suara si A, misalnya speaker A ini yang ingin kita adaptasi. Nah, umumnya speaker A ini harus ada di dalam training atau artinya modelnya dilatih ulang dengan speaker A ini. Tapi bagaimana caranya? Biar si A ini tidak perlu bisa digenerasi, tapi tidak perlu mengulang mentraining mesinnya seperti apa. Itu yang dinamakan zero shot speaker adaptation. Nah, di sini nanti penelitian saya juga mencoba mengimplementasi zero shot speaker adaptation. Nah, kalau masalah adaptasi ini sebenarnya ada banyak. Ada yang one shot, jadi satu kemudian dilatih ulang, atau few shot, atau yang lain-lain, atau yang paling umum sebenarnya yang ada di dalam training data. Jadi ini juga tren dan juga challenge, jadi tantangan ke depan. Jadi mungkin 3 yang bisa saya sebutkan mengenai tantangan ke depan. Dan lihat keluarannya nggak ada gitu kan. Tapi kalau saya banyak keluar. Selanjutnya penelitian saya itu apa? Penelitian saya itu sesuai dengan tren tadi. Penelitian saya itu adalah mencoba mempropos strategi bagaimana membangun TTS berbasis tekotron yang tadi merupakan state of the art pada low resource domain, yaitu dalam bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda, yang mencakup tren-tren TTS tadi. Yang pertama ini monolingual, single speaker, ini sama persis dengan yang takotron tadi, tapi untuk bahasa-bahasa low resource, nanti akan dijelaskan juga bahasa low resource itu apa. Kemudian sesuai tren akan membangun juga multilingual dan multi speaker TTS. Kemudian yang ketiga juga menggunakan speaker adaptation yang menggunakan zero shot learning seperti itu. Jadi ada 3 sebenarnya dalam penelitian saya ini ada 3 model yang akan dibangun seperti itu. Nah, kemudian waktu membangun juga ada namanya problem dalam NLP. Ini problem secara umum ya. Problem secara umum di NLP itu 4 besarnya adalah natural language understanding, low resource, large document reasoning, kemudian dataset dan evaluation seperti itu, proses dan evaluation. Jadi di sini saya fokus ke dalam low resource-nya. Kalau ada open problem seperti ini kan biasanya ada tuh di dalam seminar-seminar atau di dalam workshop itu akan dicanangkan apa because open problem tahun ini seperti itu. Nah, kita bisa sebenarnya bergerak mana yang mau kita coba selesaikan. Apakah yang ini, atau bergeraknya di mana. Kebetulan karena saya tadinya memang rencana pada
bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda yang itu merupakan low resource, jadi fokusnya ada di sini. Nah, kemudian sebenarnya low resource itu sendiri apa? Low resource itu adalah bahasa-bahasa yang jarang diteliti, jarang distudi, datanya sedikit, dan tidak banyak data yang terkomputerisasi atau bahkan penuturnya sedikit. Jadi termasuk jarang yang diriset juga dan datanya sedikit, seperti itu. Jadi dari sekitar 7.000 bahasa di dunia, itu kira-kira hanya 10 bahasa yang mempunyai data atau studi yang cukup masif, hanya 10. Yang didominasi oleh bahasa Inggris tentu saja. Jadi dalam NLP itu bahasa Inggris itu merupakan 80% penelitian. Jadi bisa dibayangkan bahasa-bahasa yang lain seperti apa. Nah, oleh karena itu, karena saya juga orang Indonesia, kebetulan bersuku Jawa, dan kemudian saya juga pernah studi di Bandung, jadi Sunda juga. Nah, di sini saya mengambil bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda. Kebetulan Jawa dan Sunda itu juga merupakan memiliki penutur terbesar di Indonesia, seperti itu. Jadi problem utama low resource dari definisinya tadi dalam dunia deep learning atau artificial intelligence, khususnya deep learning, itu adalah mengenai data. Karena datanya kecil, maka model deep learning itu berperformasi buruk. Karena memang deep learning itu salah satunya adalah yang namanya ketergantungan data. Dia itu butuh data besar. Berbeda dengan sistem-sistem yang lain ya, kalau yang AI yang awal-awal tadi misalnya rule based ya tergantung linguis, expert di bidangnya yang untuk mendefinisikan rule-rule-nya seperti apa. Atau kalau yang parametrik juga karena itu ada campur tangan bagaimana mendesain parameternya itu juga dari seorang ahli speech misalnya, jadi data sedikit pun masih bisa. Nah, bagaimana dengan deep learning? Deep learning itu semuanya diatur oleh, dia butuh data yang besar. Di sini masalah data-data low resource. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mesti care terhadap low resource? Nah, ini sebenarnya ada masalah commercial value, kemudian social good reason, kemudian yaitu tadi untuk menghalangi hambatan bahasa. Jadi memang di-encourage untuk mulai meneliti bahasa-bahasa low resource. Jadi bahkan ada jurnal namanya Talib itu mengkhususkan pada publikasi-publikasi untuk bahasa-bahasa low resource. Jadi kalau tertarik pada bidang NLP dan bidang low resource, misalnya nanti tertarik untuk membuat penelitian dalam bahasa Minang, Bali, Medan, atau bahasa-bahasa di Indonesia, bisa. Itu potensinya masih besar sekali. Nah, kemudian dalam penelitian saya ini tadi fokusnya pada low resource dan membangun 3 jenis model. Nah, itu semua dijadikan dalam pertanyaan penelitian secara eksplisit. Jadi yang pertama bagaimana sih membangun TTS yang monolingual dulu, single speaker, dengan data yang kecil tadi pada low resource, kemudian ditingkatkan bagaimana membangun untuk model yang lebih besar, yaitu multilingual multi speaker, tapi untuk low resource juga. Yang selanjutnya untuk model yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan zero shot speaker adaptation untuk multilingual multi speaker TTS. Jadi ada 3. Nah, kalau yang ini khusus untuk zero shot ini ada beberapa strategi yang saya propose dan dijadikan pertanyaan penelitian lebih lanjut seperti itu. Jadi ada 5. Nah, di sini sudah mulai agak teknikal ya, bagaimana meningkatkan performance zero shot, yaitu menggunakan style encoder secara eksplisit, kemudian juga style ini untuk memodelkan tadi prosodi, gaya bicara masing-masing orang itu akan dimodelkan dalam bentuk jaringan. Kemudian juga ini juga agak teknis, ini waktu melatih menggunakan speaker reconstruction loss untuk speaker similarity, seperti itu. Jadi agak teknis ditambahkan loss-nya dibanding dengan takotron yang asli. Loss-nya kan dia frame loss menggunakan data speech-nya, nah ini ditambahkan style-nya. Style-nya juga
speaker identity-nya digunakan speaker loss juga seperti itu. Jadi sebenarnya kontribusi dan novelty-nya apa? Jadi kontribusi dan novelty-nya ada dua. Yang pertama training strateginya. Training strateginya yaitu menggunakan hierarchical transfer learning atau nanti disingkat sebagai HTL. Kemudian menggunakan network based deep transfer learning itu DTL seperti itu. Nah, kemudian dari sisi arsitekturnya juga ditambahkan yang tadi karena takotron 2 itu hanya monolingual single speaker, nanti ditambahkan komponen-komponen seperti language encoder, kemudian speaker encoder, dan kemudian untuk memodelkan prosody ada style encoder. Kemudian loss function-nya juga ditambahkan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat low resource approach itu ada banyak. Jadi ada yang namanya resource recollection, ya udah kita bikin data lagi aja seperti itu. Tapi ini mahal dan juga butuh waktu yang banyak seperti itu. Nah, kemudian ada yang rule based ini tadi. Jadi kalau low resource ya memang rule based. Jadi dibutuhkan seorang linguis yang untuk mendetilkan untuk mengganti data driven model seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini menggunakan pendekatan machine learning, bisa menggunakan meta learning, transfer learning, adversarial learning. Nah, di sini saya menggunakan metode transfer learning. Jadi transfer learning itu apa? Transfer learning itu sebenarnya adalah basisnya memanfaatkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya untuk tugas baru pada domain baru. Jadi misalnya kita punya domain, kalau di sini misalnya ya dalam contoh gambar ini kita sudah bisa bermain biola. Nah, tentu saja akan mudah bermain piano daripada kita tidak bisa bermain musik sama sekali. Nah, itu adalah konsepnya. Jadi ada yang namanya sumber, domain sumber, tugas sumber, kemudian sudah belajar, kemudian knowledge-nya ditransfer untuk tugas baru yang kita inginkan pada domain yang kita inginkan. Itu konsep dari transfer learning. Nah, kemudian untuk deep learning sendiri, sebenarnya ada berapa macam sih deep transfer learning pada deep learning. Nah, itu ada yang namanya sample base, jadi dari source domain itu sampelnya kita ambil untuk tambahan data, sehingga bisa untuk mentraining modelnya. Kemudian ada yang mapping based deep transfer learning, ini ada target domain dengan source domain, domain sumbernya itu kita mapping membentuk data space baru. Nah, kemudian ada yang namanya network based deep transfer learning. Nah, kalau ini tidak bermain-main dengan datanya, di sini bermain dengan model parameternya. Jadi data model yang sudah di-training menggunakan source domain atau domain sumber untuk tugas tertentu itu, model parameternya yang kita transfer. Nah, sebagai inisialisasi model untuk melakukan tugas baru pada target domain. Nah, kalau yang ini adalah adversarial, dan di sini ada inputnya source domain dan target domain. Nah, di sini nanti ada model yang namanya model differentiation. Jadi apakah ini berasal dari source domain atau target domain? Nah, kalau sistemnya tidak bisa menebak, artinya sudah bagus, artinya sudah mirip. Nah, di sini untuk mencoba mencari feature representation yang cocok sehingga source domain dan target domain itu susah dibedakan, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya berangkat dari transfer learning, nah ini dikembangkan. Saya mempropose yang namanya hierarchical transfer learning. Jadi konsepnya apa? Ini konsepnya sebenarnya semacam belajar untuk belajar yang terus-menerus. Artinya transfer learning-nya itu terus-menerus. Jadi bertahap dan terus-menerus. Nah, ini konsep ini digunakan untuk apa? Digunakan misalnya source domain yang sumber target tadi dengan sumber domainnya tadi jauh atau tidak terlalu berhubungan atau hubungannya jauh dengan target domain. Jadi kalau mudahnya dilihat dari contoh gambar ini aja. Jadi ini ada anak, kita mau belajar sepeda roda 3 dulu. Nah, kalau langsung belajar sepeda roda 3, kemudian belajar motor Vespa, itu kan lebih susah.
karena motor Vespa ini kan ada mesin yang bensinnya jadinya cepat. Jadi dia kan karena ada apa namanya berupa mekanik itu jadinya cepat, lebih susah, lebih mudah kalau dia belajar sepeda roda 2 dulu, karena ini lebih similar, sama-sama sepeda tidak menggunakan mesin yang cepat banget, karena itu tergantung kita goesnya seperti itu, akan lebih mudah. Nah kemudian setelah bisa belajar keseimbangan roda 2 nih, baru pakai belajar Vespa yang kecepatannya tinggi, seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti itu, belajar untuk belajar. Dan di sini juga sebenarnya terinspirasi dari bagaimana manusia belajar secara transitif seperti itu. Nah, kemudian yang saya propose lagi metodenya adalah tentang network based deep transfer learning ini sendiri. Jadi saya tadi menggunakan network based deep transfer learning, yaitu yang ditransfer apanya? Yang ditransfer adalah model parameternya. Nah, kalau network based deep transfer learning secara umum itu biasanya itu yang ditransfer itu utuhnya. Jadi dari network itu ada sebagian yang diambil tapi utuh, semua dimensinya ada. Di sini karena ini biasanya dimensinya sama, feature-nya sama seperti itu. Jadi kalau dalam computer vision itu biasanya yang ditransfer adalah bulat-bulat yang bagian depan, yaitu bagian feature extraction-nya. Jadi bagian feature extraction-nya ditransfer, kita ambil seperti itu. Misalnya ada apa namanya model VGG atau model-model terkenal dalam computer vision, bagian feature extraction-nya kita ambil bulat-bulat, dan VGG-nya itu misalnya sudah di training pada ImageNet, kemudian dipakai untuk identifikasi domain kita yang kita tertarik, misalnya untuk mengidentifikasi bunga, kemudian tugasnya mengidentifikasi bunga, nah itu bagian feature extraction-nya itu kita ambil bulat-bulat semuanya. Nah nanti bagian yang bagian akhirnya, bagian klasifikasinya tentu saja tidak kita transfer. Jadi yang ditransfer hanya bagian feature extraction, tapi semuanya di copy bulat-bulat. Itu yang umum seperti itu. Nah, kemudian yang saya usulkan seperti apa? Karena tadi itu saya itu tugasnya adalah menambah feature yang tadi misalnya monolingual menjadi multilingual, berarti tentu saja ada feature baru, misalnya feature language kan. Nah, kemudian ada yang tadinya sistem Tekotron 2 itu hanya single speaker, kemudian saya membangun multi speaker, tentu saja ada feature baru. Nah, feature-feature baru ini dengan model yang layer-layer yang sama, tentu saja feature-nya berbeda. Nah, di sini yang namanya partial deep transfer learning. Jadi nanti dibuktikan bahwa partial deep transfer learning ini juga efektif untuk kasus-kasus seperti itu tadi, kasus-kasus di mana kita model yang sumbernya itu lebih sedikit feature-nya atau lebih simpel, kemudian untuk membangun model-model yang lebih kompleks. Jadi metode yang diusulkan ini. Nah, kemudian research milestone-nya seperti apa? Nah, tadi karena ada 3 model, dari yang awal, percobaan awal dulu, kemudian ditingkatkan percobaan yang menjadi tren tadi, multilingual multi-speaker, kemudian yang zero shot multilingual multi-speaker. Jadi memang ada 3. Nah, ini yang pertama, ini adalah TTS yang monolingual single speaker. Jadi di sini ya ada text sequence, kemudian menghasilkan synthesized speech atau suara. Nah, ini adalah modelnya. Jadi nanti ada input teks, keluarannya adalah suara. Nah, bagaimana model ini di-training? Nah, model ini di-training dengan serangkaian teks oleh penutur, seorang penutur biasanya. Jadi misalnya ada penutur diminta berbicara selama 20 jam. Nah, kemudian kita latih modelnya dengan penutur tersebut. Nah, kemudian nanti model tersebut kalau kita masukkan teks, dia akan menghasilkan suara seperti suara penutur yang tadi. Seperti itu. Jadi tidak bisa untuk menghasilkan penutur yang lain. Kalau mau menghasilkan penutur yang lain, yang itu tadi harus ada speaker adaptation yang nanti akan dijelaskan pada penelitian lebih lanjut. Nah, jadi kalau yang ini hanya single speaker. Jadi kalau tadi penelitian saya menggunakan Jawa, Sunda, dan bahasa Indonesia, nah di sini saya
modelnya juga menggunakan satu penutur bahasa Indonesia, saya pilih penutur wanita, satu penutur dalam bahasa Jawa, wanita juga, dan satu penutur bahasa Sunda. Nah, yang membedakan apa dengan takotron tadi? Yang membedakan adalah takotron itu dilatih dengan satu penutur bahasa Inggris, perempuan juga, tapi datanya banyak sekali, 20 jam. Nah, kalau yang Jawa, Sunda, bahasa Indonesia tadi berapa? Datanya kurang dari 1 jam. Bahkan yang Jawa dan Sunda itu kurang dari 20 menit, hanya 18 atau menit atau seperti apa. Nah, itu. Nah, bagaimana bisa strateginya? Ya, menggunakan transfer learning yang akan dijelaskan berikut. Jadi, kalau kita lihat tadi model TTS-nya menggunakan takotron. Ini model takotron. Takotron dengan single speaker, monolingual, menggunakan arsitektur deep learning. Jadi ini arsitekturnya kalau lebih detailnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, takotron itu dilatih ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris ini sebagai sumber. Karena apa dipilih bahasa Inggris? Karena itu adalah the largest atau resource language atau the highest, yang paling banyak datanya dan mudah didapat. Jadi di sini kita manfaatkan saja. Modelnya sudah dilatih dengan bahasa Inggris yang datanya 20 jam, kemudian dilatih ke dalam bahasa Indonesia yang datanya ini kurang dari 1 jam sih, tapi masih banyak. Jadi ini dari segi jumlah juga lebih banyak. Nah, kemudian untuk bahasa Jawa dan Sunda ini lebih bagus lagi kalau sudah memakai intermediate. Jadi di sini setelah dilatih dengan bahasa Indonesia, kita latih lagi dengan untuk bahasa Jawa atau Sunda, seperti itu strateginya. Jadi ini strategi transfer learning-nya seperti itu. Model dilatih bahasa Inggris, kemudian dipakai untuk inisialisasi, di fine tuning lagi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita membuat TTS dalam bahasa Indonesia. Kemudian di fine tuning lagi dalam bahasa Jawa atau Sunda, sehingga kita mempunyai modal lagi yang bisa mensintesis bahasa Jawa dan Sunda. Nah, itu adalah konsep yang paling awal dari transfer learning untuk model yang monolingual single speaker. Nah, di sini mungkin kalau mau dilihat training dari awal ini tanpa transfer learning, kita dengarkan gimana suaranya. Även till detta mitt-inärpågning var buen salah dengan telinga itulah niat baru ditalah kepulian ditarik. Nah, di sini kelihatan sekali gagal. Nah, karena itu tadi deep learning itu tidak mungkin, kalau datanya kecil itu hampir tidak mungkin, kecuali deep learning-nya nanti di-combine dengan rule base atau apa. Nah, kalau dengan transfer learning, ternyata bisa, ini datanya sama persis, data yang kecil tadi, data kira-kira kalau nggak salah 40 menit. Nah, ini hasilnya ini dalam 5.000 iterasi aja sudah bisa hasilnya hanya seperti dalam ini. waktu kurang dari 5 menit, Tamara Bleszinski muncul kembali di panggung dengan busana berbeda. Jadi memang efek transfer learning ini luar biasa untuk deep learning ya. Jadi dari yang impossible jadi possible, yaitu dengan memanfaatkan high resource language itu. Nah, kemudian ini hasil yang lebih detailnya. Ini di sini juga ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Ini misalnya bahasa Sunda ini suara asli manusia nih, bahasa Sunda. Oh, ini nggak bisa di-run tadi ke jadi mohon maaf ini kepencet. Jadi intinya suaranya itu sudah mendekati suara asli manusia juga. Jadi apa namanya? Dina bulan Silih Mulut tahun 2015 seueur umat Islam anu ngalakonan ibadah umroh. Ini suara asli manusia. Nah, ini suara sintesisnya. Dina bulan Silih Mulut tahun 2015 seueur umat Islam anu ngalakonan ibadah umroh. Nah, kalau yang ini misalnya yang bahasa Indonesia. Kampung Pedongkelan
terletak sekitar 500 meter dari Jalan Letjen Suprapto. Nah, ini yang hasil dari model. Kampung Pedongkelan terletak sekitar 500 meter dari Jalan Letjen Suprapto. Nah, ini kalau kita lihat yang suara manusia asli tadi kan malah tidak terlalu lancar. Kalau yang suara dari mesin itu lancar sekali. Yang tadi kalau yang suara asli manusia yang pertama itu suaranya seperti ini. Kampung Pedongkelan terletak. Nah, kalau yang sintesis itu lebih lancar. Jadi kenapa seperti itu? Karena deep learning itu pakai rata-rata, speednya nanti rata-rata. Jadi ngomongnya lancar semua. Kalau lihat dari datanya itu, apalagi yang penutur pria, saya lihat itu malah kadang-kadang macet di tengah jalan. Mungkin waktu diberi teks bacanya lebih macet. Tapi kalau yang dari sistem malah nanti lancar banget, nggak ada gap mandek-mandeknya seperti itu. Nah, itu salah satu temuan dalam penelitian text to speech ini. Kalau suaranya kan sudah mirip sekali ya, sudah persis, hanya speednya itu berbeda karena menggunakan rata-rata. Dan Tacotron 2 ini tidak memodelkan secara eksplisit speednya seperti itu. Nah, kemudian ini yang multilingual, multi speaker. Di sini modelnya itu nanti mendapatkan input text sequence, language, ID, speaker ID, kemudian bisa mensintesis sesuai dengan inputnya. Nah, kemudian bagaimana cara melatihnya? Kalau dilatihnya yaitu nanti menggunakan sekumpulan multilingual, jadi bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, semuanya, speakernya ada beberapa juga, ada 30 speaker, nah itu dilatih, jadi membentuk model multilingual. Nah, strateginya seperti apa? Nah, kalau dilatih menggunakan langsung tadi dari awal, hasilnya juga gagal. Seperti tadi, suaranya tidak bisa dimengerti. Nah, bagaimana transfer learning diterapkan di sini? Nah, di sini, jadi yang pertama ini di training single speaker yang tadi, di training yang pakai high resource language bahasa Inggris, kemudian dilatih dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini menggunakan transfer learning dengan partial deep transfer learning sebagai inisialisasi model yang lebih besar. Seperti itu, ini model yang sudah menggunakan language dan speaker. Kemudian model yang sudah dilatih ini kita latih lagi yang menggunakan style encoder seperti itu. Jadi model sumber awalnya hanya single speaker, monolingual, tapi bisa digunakan untuk melatih yang multilingual dan multi speaker. Seperti itu. Menggunakan apa? Yaitu tadi yang dipropose partial network based deep transfer learning. Bahkan bisa juga dilanjutkan untuk melatih model yang bisa memodelkan prosodi seperti itu, atau mengambil prosodinya secara eksplisit. Hasilnya ini juga bisa dilihat dengan transfer learning lebih bagus. Nah, kemudian yang zero shot speaker ini. Nah, ini juga sama, konsepnya sama, hanya di sini ditambah dengan yang namanya one shot learning, karena ini zero shot. Zero shot learning ini juga merupakan challenge ya di dunia transfer learning, perlearningan. Zero shot ini juga tren. Jadi bagaimana melatihnya? Jadi ada 3 stage. Yang pertama di training itu TTS-nya dalam monolingual single speaker dalam bahasa Inggris tadi, kemudian dilatih bahasa Indonesia. Nah, bagaimana zero shot-nya? Zero shot-nya juga sama. Itu ada model speaker encoder. Kita latih juga dalam bahasa Inggris dengan 300 jam, ini banyak sekali. Dan model suaranya itu juga speakernya banyak sekali. Nah, kemudian kita transfer bagian-bagiannya. Ini ada arsitekturnya, ditransfernya di mana. Nah, yang merah-merah ini adalah transfernya. Di sini transfernya ditransfer di mana. Ini untuk membangun zero shot speaker adaptation yang dilatih tadi. Dan hasilnya juga bagus. Yang diusulkan terbukti bagus. Nah, di sini dengan demikian gunanya apa? Gunanya itu speaker-speaker. Misalnya tadi kan saya punya speaker bahasa Indonesia, nah ini visualisasinya speaker untuk ngomong bahasa Indonesia, tapi speakernya itu tidak ada dalam training, speaker lain. Seperti itu. Nah ini ternyata hasilnya bagus sekali. Jadi yang unseen lumayan bagus. Nah, tapi kalau yang foreign ini lebih jelek. Foreign itu artinya gini, saya punya speaker bahasa Jawa,
tapi suruh ngomong bahasa Indonesia. Nah, ini lebih jelek lagi dan ini masih menjadi tantangan ke depan. Jadi kalau dalam forum PBB misalnya nanti ada speech to speech translation, jadi orang Afrika ngomong bahasa Afrika supaya bisa ngomong bahasa Inggris. Sebaiknya nanti suara Inggrisnya kan suara dia juga, bukan suara Inggrisnya nanti berubah jadi suara penutur Inggris, enggak. Jadi misalnya diplomat Afrika ngomong bahasa Afrika, nanti di speech to speech translation waktu generation-nya juga harus suara dia ngomong bahasa Inggris. Nah, ini kalau yang zero shot masih kurang bagus. Jadi ini masih tantangan juga. Karena kalau sistem kita harus training si suara orang Afrika itu dulu kan susah, dan orang Afrikanya belum tentu punya bahasa Inggris, kan belum tentu punya rekaman bahasa Inggris. Jadi di situ tantangannya, makanya zero shot learning ini penting dan nanti kedepannya merupakan tren juga. Tapi kebetulan di sini metode yang saya usulkan lebih bagus, tapi belum bagus sekali. Jadi masih bisa ditingkatkan. Biasanya similaritasnya itu harus tinggi biar dia bisa bagus banget. Tapi minimal lebih bagus dari sistem baseline-nya seperti itu. Oke, jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya, penelitian ini mencoba mengusulkan strategi bagaimana mentraining text to speech untuk low resource, yang dalam hal ini bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda, menggunakan transfer learning dan menggunakan partial network based deep transfer learning. Nah, limitasinya masih ada. Nah, ini celah untuk penelitian selanjutnya. Jadi mungkin kalau ada mahasiswa S2, S1 yang berminat untuk membangun polyglot TTS atau polyglot speaker atau seperti apa, itu bisa. Polyglot speaker ini yang itu tadi, datasetnya harus 1 orang tapi dia bicara 2 bahasa atau lebih. Nah, nanti mudah-mudahan modalnya bisa menggunakan lebih inferensi yang lebih bagus lagi. Kira-kira itu risetnya. Nah, kemudian ini publikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share screen-nya dan waktu saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Titi atas pemaparannya yang sangat menarik dan lengkap ya Bu ya. Jadi ini mungkin transfer learning ini berarti salah satu metode gitu ya untuk kasus-kasus low resource language atau low resource apapun gitu Bu ya, mungkin bisa untuk membantu ya. Oke, mungkin sekarang bisa kita mulai sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, boleh disampaikan langsung raise hand atau boleh juga melalui kolom chat. Ya, mungkin sambil menunggu, mungkin saya boleh tanya dulu Bu Titi ini. Kalau untuk text to speech kali itu evaluasinya gimana Bu ya? Jadi apakah mungkin dinilai dari mungkin seberapa jelas, kalau kita kan ibaratnya mungkin kalau manusia dapat terdengar dengan jelas gitu ya apa yang diucapkan gitu ya. Nah, kalau metode evaluasinya tadi mungkin seperti apa Bu? Kalau ya, terima kasih Mbak Alisa. Nah, kalau text to speech itu kan yang dinilai nanti kan suara yang dihasilkan. Nah, itu ada beberapa metode untuk evaluasi. Yang pertama itu adalah dengan objektif. Kalau objektif itu menggunakan pengukuran MCD. Jadi suara-suara itu kan berupa gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu kan sebenarnya nanti dipecah. Dia itu kan kalau gelombang suara itu dia time domain. Nanti gelombangnya itu dipecah-pecah per berapa second. Nah, tiap second itu nanti dijadikan frekuensi domain. Nah, di frekuensi domain itu nanti akan dapat forman-formannya atau yang dinamakan spektrum. Nah, spektrum itu nanti yang menentukan dia ngomong A, B, C, atau D secara objektif. Secara kalkulasi teknisnya itu dihitung seperti itu. Nah, bagaimana nanti cara mencocokkannya dengan MCD dari suara reference. Jadi itu salah satu caranya. Jadi MCD-nya dilihat
apakah sama dia mengucapkan suara itu, A, B, C-nya itu seperti itu dengan suara referensi. Jadi kalau dalam penelitian ini MCD-nya seperti ini. Saya punya tesnya misalnya 100 suara. Nah, si 100 suara itu diucapkan oleh speaker tertentu. 100 suara itu diucapkan oleh speaker tertentu untuk teks tertentu. Sudah ada saya. Nah, kemudian waktu menguji, uji yang pertama, suara yang dihasilkan oleh mesin tadi dibandingkan dengan suara aslinya tadi. Dibandingkan spektrumnya tadi. Apakah dia ngomongnya sama, cara mengucapkan orang ini dan itu sama, dengan mesin sama seperti itu. Nah, itu yang nanti bisa dilakukan evaluasinya, diukur MCD-nya. Nah, itu di riset saya juga ada MCD-nya berapa seperti itu. Nah, itu yang objektif. Kemudian ada juga yang subjektif. Yang subjektif itu melibatkan pendengar. Jadi dia harus dites. Nah, untuk yang subjektif ini ada dua. Kalau yang objektif biasanya pakai MCD tadi. Nah, yang subjektif ini harus ditanya kepada responden. Suaranya sudah alami atau belum, seperti itu. Apakah suaranya macet atau bagaimana nggak lancar atau apa. Itu biasanya kealamiannya. Itu nanti menggunakan yang namanya MOS. Jadi evaluasi MOS itu nanti ditanya untuk menilai 1 sampai 5 seperti itu, terutama dari alami dan naturalnya. Kalau kita lihat sistem yang dulu yang rule base itu pakai rule itu nanti suaranya itu agak robot. Misalnya ngomongnya seperti ini. Kalau lihat Star Wars itu kan ada robot R2D2 itu atau apa itu kan nulisnya, halo, kamu mau kemana? Saya akan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan tingkat alaminya kurang. Nah, kalau itu nanti yang nilai objektifnya nggak ada ya. Bagaimana coba menilai seperti itu? Nah, itu nanti responden, pendengar yang diminta. Pendengar dari native speaker diminta mendengarkan. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan suara dan biasanya head to head dengan suara asli. Suara asli disajikan, suara mesin disajikan, dinilai kealamiannya. Jadi nanti dibandingkan nih, yang suara asli dinilai berapa, yang suara mesin dinilai berapa, seperti itu. Jadi di situ yang tadi di dalam takotron tadi terlihat kan suaranya mana yang lebih bagus, yang takotron 2 itu tadi dilihat hampir tidak bisa membedakan kan. Nah, yang riset saya ini juga sama, mirip-mirip, yang bahasa Indonesia suara asli dengan bahasa Indonesia suara mesin, yang bahasa Jawa suara asli, Jawa mesin, itu dinilainya itu nggak terlalu jauh berbeda. Ya memang pasti lebih bagus yang asli ya, tapi selisihnya nggak jauh. Nah, itu yang kedua, pertama untuk subjektif. Subjektif yang kedua itu adalah responden diminta menuliskan lagi apa yang ditulis. Itu evaluasi SUS. Jadi diperdengarkan, kemudian diminta nulis ngomong apa sih. Ini untuk kejelasan. Jadi kalau text to speech itu kriterianya 2, kejelasan dan kealamian. Kealamian pakai yang tadi itu namanya MOS, kejelasan salah satunya pakai SUS secara subjektif. Nah, yang secara objektif itu yang pakai MCD tadi. Nah, kalau kejelasan itu diminta menuliskan ulang, nanti dicocokkan apa benar apa enggak yang ditulis itu. Kira-kira seperti itu. Itu evaluasi untuk TTS. Nah, kalau evaluasi style ada juga yang namanya GPA, VDA, FFA itu ada disajikan tadi, tapi saya secara detail tidak dijelaskan, tapi disajikan juga itu secara objektif ada. Secara objektif ada uji cobanya. Kalau yang speaker, uji cobanya juga, evaluasinya juga ada. Evaluasinya itu evaluasi kemiripan. Jadi misalnya ini sama ini speakernya sama apa enggak, itu similarity secara subjektif. Tapi ada juga yang objektif. Kalau objektif pakai cosine similarity. Jadi vector space-nya kita lihat saja. Vector space dari identitas speaker itu diukur pakai objektif cosine similarity, pakai subjektif. Responden ditanya, ini suara orang yang sama, ragu-ragu atau enggak, ini suara orang sama, nah itu. Jadi kalau generation memang kadang-kadang evaluasinya ya, seperti machine translation itu juga evaluasinya harus pakai Blue atau pakai expert. Nah, di situ juga masih tantangan loh. Di NLP tadi kan the biggest problemnya salah satunya evaluasi. Bagaimana mengevaluasi. Iya, betul. Iya, jadi
kalau misalkan tadi kita diperdengarkan sama Bu Titi kan kelihatan nih, oh ini saya bisa nangkep nih gitu kan. Jadi Ya. mungkin lebih detailnya apa aja sih sebenarnya yang mau dievaluasi gitu. Tapi Ya. berarti sama ada unsur kayak tanda baca seperti itu juga, kayak intonasi gitu, itu juga masuk juga kah dalam evaluasi yang subjektif maupun objektif tadi? Kalau yang intonasi itu sudah masuk yang kealamian sekalian seperti itu. Jadi kadang-kadang pemanggalan katanya kan kurang. Misalnya tadi tuh atau memenggal katanya salah. Nah, itu masuk yang subjektif tadi, subjektif evaluation. Kalau secara objektifnya yaitu tadi komunitas text to speech itu ya berusaha bagaimana. Nah, yang ada itu tadi kalau untuk yang prosodi berkaitan dengan prosodi itu ada yang namanya itu tadi 3, FFA, VDA, dan GPA. Nah, itu ada 3. Ada di slide-nya juga, tapi tadi tidak dijelaskan juga hasilnya seperti apa karena nanti terlalu detail ya. Kalau yang peminat speech nanti harus belajar evaluasinya seperti apa. Tapi ada itu, dia dilihat dari nanti pitch-nya, pitch itu intonasinya dicocokkan, pitch-nya, kemudian speed-nya, dan lain-lain itu ada. Voice unvoice-nya bagaimana dia bisa dengan pitch contour seperti itu ada. Jadi ada evaluasinya dan itu juga masih terbuka tantangan. Jadi kalau orang-orang electrical atau yang berminat mengajukan evaluasi yang lebih bagus untuk stylenya itu seperti apa, itu sudah bisa jadi riset tersendiri. Saya lihat ada juga itu orang berlomba-lomba riset bagaimana mengevaluasi itu tadi ekspresif TTS seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titi atas tanggapannya. Mungkin ini ada pertanyaan tadi, kita ke kolom chat sebentar Bu ya, ada pertanyaan yang masuk. Oke, untuk low resource problem, apakah ada alternatif lain selain menggunakan transfer learning, khusus untuk kasus text to speech ini? Seperti itu, Bu. Kalau low resource problem itu pada dasarnya itu approach-nya ada banyak ya. Yang tadi itu ada 4 sih, dibagi dalam 4 kelompok itu. Yang pertama itu menggunakan resource recollection tadi. Jadi ya di ini aja ada 3 sih. Bikin dataset baru. Itu salah satunya, bikin dataset baru. Nah, bikin dataset baru kan itu kalau takotron itu 20 jam, 200 jam, seperti itu trainingnya kalau text to speech itu. Jadi ukurnya jam ya, data itu diukur dalam jam. Jadi berapa jam dia, ada berapa kalimat dan ribuan kalimat, ribuan jam. Nah, kalau salah satu low resource ya, secara umum aja ya, secara umum ya bisa dibikin aja dataset yang baru. Jadi ini juga project. Tapi seberapa besar dananya tergantung. Dana untuk membuat rekaman yang banyak sekali. Tapi itu sebenarnya bagus sih, harus ada. Menurut saya sih kalau UI ya sebaiknya punya ya dataset bahasa yang agak lumayan banyak lah, walaupun nggak terlalu sampai 300 jam seperti riset-riset ya minimal. Nah kalau minimal berapa, 10 jam lah, 10 jam, tapi itu cukup banyak juga ya, kecuali kalau mau pakai transfer learning 1 jam juga nggak apa-apa, seperti itu 1 jam per speaker atau 2 jam per speaker itu sudah cukup bagus. Nah kemudian ada juga yang rule based ini kombinasi, jadi dengan menggunakan linguistik ya, jadi jangan pakai deep learning, jadi deep learningnya mungkin dikombinasi, itu salah satu solusi juga, solusinya dengan rule based. Ini ada mahasiswa mesin translation tapi dia menggunakan deep learning juga untuk low resource, tapi dia tidak menggunakan transfer learning, dia menggunakan gabungan kombinasi deep learning dengan ditambah fiturnya itu ditambah agak semi rule based. Jadi fitur-fiturnya itu sudah diatur, misalnya speech dia memakai morfologi. Nah, dalam text to speech ini justru sebenarnya fitur-fitur yang oleh manusia ini dibuang biar tidak terlalu tidak perlu untuk melakukan engineering feature sendiri itu. Karena kalau melakukan feature engineering juga kan kadang-kadang fiturnya itu tidak mencakup semua. Speech itu kompleks, jadi feature yang kita gunakan itu misalnya FO, kemudian voice unvoice,
kemudian page, kemudian apa, itu kan kadang-kadang tidak mencakup semuanya. Nah, kadang-kadang dengan deep learning itu justru lebih bagus. Itu dibandingkan tadi yang parametrik dengan deep learning. Parametrik itu ya feature-nya kita engineering sendiri. Apa sih feature-nya apa aja gitu. Nah, itu ternyata hasilnya lebih bagus yang deep learning. Tapi kalau mau untuk raw resource bisa ditambah dengan feature engineering itu tadi. Nah, kemudian yang transfer learning sendiri kan ada banyak ya. Kalau saya kan modelnya tadi yang ditransfer. Ada juga yang melakukan mapping dengan fonetik. Tapi fonetiknya jadi ada yang namanya apa? Dari bahasa sumber, bahasa target itu di mapping pakai menggunakan mappingnya. Ada tuh yang menggunakan PSTN untuk memap itu sendiri baru masuk ke model deep learning-nya. Jadi sebenarnya caranya macam-macam. Kebetulan saya di sini menggunakan transfer learning dan yang dipilih adalah model base seperti itu. Ini saya lihat karena praktis juga. Jadi di percobaan pertama loh kok praktis banget, bisa gitu. Coba untuk membangun yang lebih besar. Jadi yang di riset pertama tadi yang milestone pertama. Gitu. Oke, apakah mungkin ada tanggapan dari Brima tadi ya? Oke, sudah cukup sepertinya. Ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke pertanyaan Pak Adila. Apakah dataset untuk speech to text dapat digunakan untuk problem TTS? Balik berarti ya? Data set speech to text digunakan TTS sebenarnya bisa saja, tapi nanti kualitas suara yang dihasilkan ya sesuai dengan yang speech to text itu tadi. Jadi kalau text to speech itu yang dibutuhkan itu sebenarnya suaranya yang bagus. Jadi nanti kalau suaranya jelek itu hasilnya ya kayak gitu. Jadi ada yang suaranya nyanyi, nah nanti hasilnya juga mestinya nyanyi, suaranya agak misalnya kurang bagus ya sama. Nah kalau speech to text itu umumnya itu kan penelitiannya justru malah diutamakan ya nggak clean. Suaranya ada noise, suaranya ada campur-campur, bahkan suara di pasar, di TV yang ada noise-noise-nya. Tantangannya di situ kalau speech to text itu kayak recognition kan. Jadi suaranya ada dua orang ngomong, terus kemudian bisa dicari tahu nggak yang ngomong ini yang mana, yang ini apa ABC. Nah itu berbeda. Jadi dari nature-nya sendiri pada dasarnya bisa, tapi dari nature-nya sendiri kalau text to speech itu speech-nya kualitasnya harus bagus sehingga hasil model yang dihasilkan suaranya juga bagus karena data training suara jelek hasilnya mesinnya juga data kecuali nanti ada ditambah untuk mengcleankan suara ada juga itu ada risetnya sendiri bagaimana membuang noise seperti itu. Nah kalau yang speech to text, nah itu malah justru variasi lingkungan environment itu malah lebih jadi tantangan. Jadi kadang-kadang misalnya datasetnya bagus malah dikasih noise lah, dikasih jaraknya seperti apa, dikasih seperti itu biar untuk mengetahui handal tidak speech recognition kita. Seperti itu. Kira-kira bisa. Jadi bisa, tapi ya itu tadi nature-nya sebenarnya agak-agak berbeda. Jadi kalau dilihat biasanya ya itu tadi dibedain. Jadi tergantung ya kualitas speech-nya juga gitu kan Ibu ya. Iya, kalau yang speech to text kan speech jelek lah justru bagus. Oh, suara yang agak jauh, misalnya jauh di kerumunan bisa dideteksi. Nah, itu sistemnya lebih bagus itu justru kalau yang speech to text karena kan recognition dengan noise seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi Bu. Ada 2 pertanyaan dari Pak Fazri di sini. Terkait data training untuk best practice-nya, apakah data di-cut per fixed time length atau per fixed sentence length? Kemudian yang kedua, ya, silakan Bu Titi mau jawab satu persatu atau mungkin langsung, ini ada 2 pertanyaan. Yang satu lagi, untuk speech generation, fungsi loss yang menghasilkan performa paling bagus biasanya apa ya Bu? Ya. Nah, untuk yang pertama biasanya itu kalimat ya. Jadi walaupun berapa jam tapi itu dipotong per kalimat. Jadi ada berapa second per kalimat base. Jadi kalau misalnya datanya biasanya itu
responden dikasih daftar kalimat. Nah, nanti itu per kalimat atau per berapa. Jadi jangan panjang-panjang, jangan yang ngomong 1 jam tapi nggak ada potongannya, enggak. Karena nanti modelnya jebol. Jadi per satu data itu per kalimat. Kalau misalnya ada juga itu yang ekspresif TTS itu ada yang pakai audiobook, itu dibaca, orang baca buku dengan intonasi yang ekspresif tapi dipotong-potong juga per kalimat. Jadi membuat dataset speech itu juga sebuah tantangan tersendiri ya, dipotong per kalimat seperti itu. Jadi dipotong per kalimat. Saya juga ada ini kalau ada yang berminat untuk bikin dataset. Saya punya data televisi siaran. Jadi suara penyiar, berarti kan bagus tuh, suara penyiar bagus. Nah, tapi bentuknya rekaman berita TV 1 jam. Nah, itu sebenarnya saya ingin dipotong-potong per kalimat seperti itu dengan panjang sekian 10 detik atau maksimal 15 detik atau berapalah seperti itu. Nah, nanti itu bisa digunakan. Kalau ada yang berminat membuat dataset juga bisa. Ini bisa untuk penelitian tugas akhir atau seperti apa, itu bisa. Saya punya tuh data TV itu malah mencakup multi ada sign language-nya juga. Jadi nanti intinya kalau speech itu harus ada suara, kemudian ada teksnya. Nah, malah saya punya itu yang dari TV, ada sign language-nya juga. Sign language itu kan ada 2 ya, ada Bisindo, ada CB. Kalau CB itu sudah diriset sama Bu Evi ya, sudah cukup banyak itu risetnya. Nah, kemudian waktu itu ada yang Bisindo. Bisindo ini sebenarnya yang informal, yang sebenarnya lebih challenging karena tidak terstruktur. Nah, tapi kalau berminat bisa itu membuat dataset speech, text, dan sign language dari TVRI. Jadi membuat dataset sendiri itu ada metodenya. Metodenya nanti bagaimana cara anotasi yang lebih bagus, menggunakan active learning. Jadi nanti bagaimana melabeli, bagaimana seperti itu ada teknik-teknik tersendiri yang saya nggak terlalu banyak belajar, tapi tahu-tahu sedikit saja. Itu bisa jadi sebuah riset seperti itu. Jadi biasanya jawabannya biasanya per kalimat. Kalimatnya ini ya utuh ya, maksudnya jangan terus hanya gara-gara harus 15 detik, terus kalimatnya terpotong, enggak. Kalimat yang proper tapi panjangnya kira-kira sekian sampai sekian, jangan terlalu panjang seperti itu. Karena nanti ya itu modelnya enggak terlalu kuat. Kemudian untuk yang loss, kalau speech itu tergantung dari modelnya apa. Nah, kalau model deep learning yang Tacotron 2 itu loss-nya adalah spektrum, Mel spektrogram. Mel spektrogram itu sebenarnya boleh dibilang feature representation. Feature representation dari suara yang itu tadi, suara gelombang diolah menjadi, dipecah-pecah menjadi window itu yang overlap itu berapa second itu. Kemudian setiap second itu dicari spektrumnya. Nah, kemudian dapat spektrogram yang utuh dari satu percakapan itu. Nah, itu yang dicocokkan. Spektrogram hasil mesin dengan spektrogram reference itu nanti yang dicocokkan sebagai loss function. Itu yang Tacotron 2. Nah, saya memang tidak riset loss apa yang sebaiknya digunakan karena Tacotron 2 ini sudah state of the art, dia menggunakan itu, saya waktu itu pakai. Nah, kenapa saya menambahkan loss yang baru? Karena tadi saya mau melakukan zero shot speaker adaptation. Jadi tujuannya nggak cuma dia bisa ngomong bagus, tapi similarity antara speaker input dengan outputnya itu harus sama. Bukannya harus sama sih, semirip mungkin. Oleh karena itu saya tambahkan loss. Dengan nambah loss itu apakah suara yang dihasilkan dalam zero shot itu artinya suara si penuturnya tadi nggak ada loh di training data, nggak ada sama sekali. Dia benar-benar suara baru yang tidak pernah terlihat oleh mesin waktu training. Nah, itu waktu melatih menggunakan loss function speaker identity yang saya tambahkan tadi, ternyata suaranya lebih mirip. Walaupun, ya itu tadi, kalau hasil keseluruhan menurut saya sih masih kurang bagus karena similarity-nya belum di atas 0,8 ya, harusnya kalau udah 0,8 udah bagus banget. Nah, ini kadang-kadang masih 0,5, kadang 0,6 masih, kadang-kadang di bawah, seperti itu tuh masih kurang bagus.
Jadi masih ada untuk zero shot ini masih terbuka, bisa diteliti lagi bagaimana meningkatkan. Nah, tadi itu saya coba dengan speaker reconstruction loss. Jadi speaker identity menggunakan vector space saya gunakan sebagai tambahan loss function dari tambahan dari yang spektrogram frame level itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi atas penjelasannya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Nih, sepertinya mungkin ada satu pertanyaan terakhir kali Bu Titi ya, mungkin Ya, untuk boleh. penutup. Mungkin boleh singkat aja gitu ya. Terus untuk memotong data rekaman ini dari Bu Arawinda, biasanya pakai apa nih Bu? Nah, itu justru saya juga lagi ingin riset. Kalau mau kolaborasi, jadi mungkin saya bisa, waktu itu saya memang sama Bu Evi mungkin juga bisa kolaborasi untuk Bisindo ya. Waktu itu kan Bu Evi riset yang pertamanya itu CB dan kemudian mulai memasuki Bisindo. Ya benar sekali Bu Ara. Terima kasih informasinya juga waktu itu sempat ngobrol. Nah, sebenarnya ya Bisindo ini kan lebih tidak terstruktur. Saya belum mengikuti lagi perkembangannya apakah sampai mana. Nah, waktu itu juga saya mau saja kolaborasi dengan tim sign language untuk membuat datasetnya dulu. Nah, datasetnya waktu itu kan kalau nggak salah merekam ya, kalau Bu Evi merekam. Nah, kalau ini saya punya rekamannya lumayan. Nah, bisa nanti untuk jadi riset bagaimana memotong, bagaimana seperti itu. Mungkin memotong yang bayangan saya sih, tapi ini kan belum diriset. Bayangannya dari ininya, dari apa teksnya, teks dan suara. Kalau teksnya yang dipotong-potong, kemudian rekamannya yang disesuaikan dengan teksnya. Jadi ini semacam search engine tapi untuk suara video. Nah, nanti sign language-nya sementara ngikutin. Itu kalau mau membuat dataset dari rekaman. Itu mungkin dataset itu kan ada level-levelnya ya, ada yang gold standard. Kalau gold standard itu biasanya memang teksnya disiapkan per kalimat tertentu, kemudian si orangnya suruh merekam suaranya. Kalau yang sign language, orangnya suruh melakukan sign language untuk teks tersebut. Itu bisa jadi gold standard. Nah, kalau yang saya tadi paling banter juga silver standar karena pemrosesan pemotongan videonya itu mungkin menggunakan teknik-teknik tertentu yang saya belum belajar sih. Memang belum baru. Saya ingin sekali sih kan sayang ya di TVRI itu kan banyak ya sumber daya itu kan bisa dimanfaatkan untuk jadi dataset. Dataset baik multi lagi nih, multimodal berarti kan suara, ada bahasa sign language, ada teksnya. Jadi itu sudah multimodality nih. Mungkin ada yang tertarik, boleh nanti kontak saya kolaborasi membuat dataset untuk UI juga gitu, untuk di NLP dan AI UI seperti itu. Iya. Oke, baik. Mungkin ini jadi peluang untuk melanjutkan penelitian di area speech ya, text to speech dan kawan-kawannya mungkin ya Bu ya. Oke. Baik, mungkin untuk seminar hari ini ya, tadi ditutup pertanyaan dari Bu Ara. Terima kasih Bu Ara. Nanti mungkin lanjutannya bisa kita lanjutkan di belakang layar gitu mungkin ya. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titi selaku pemateri materi siang ini, seminar siang ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi dapat menjadi wawasan buat kita semua ya, mungkin untuk ide riset atau mungkin ada apa yang mau dilanjutkan ya dari area riset text to speech dan atau speech processing gitu. Saya selaku moderator mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup seminar kita siang ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu, rekan-rekan serta hadirin sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.